Khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngenangan itu mau anakku ayu jadi wong iyo. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Jadi dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahrom. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran, saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari ketika dikejar lagi. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya, itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan dunia saat itu juga dia berpikir waras langsung, nggak ingin lagi menggauli anaknya, nggak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini, bahwa ini umat saya ini. Walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral itu ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya berpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek, yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis. Kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul ma'unah. Agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah ada. Mau meskipun yang ini ngel-ngel terus tetap gak masalah yang kanan ya. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ya, ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris. Ada orang sepuh soleh. Cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat. Padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda petik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh, itu karena saking ketatnya itu di rumah gak ada TV, juga gak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya diservis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pun pakai motor ya dipinjemin orang yang enggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lagi. Akhirnya ini nggak jadi idola, orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar nggak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini itu tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan.
Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya enggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfat yu'minu khawlik, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang sholat ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalu anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali. Terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial.